Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selamat sore kawan pajak semua. Kembali lagi dalam kegiatan podcast KPP Pratama Jakarta Kebayoran Lama. Pada sore hari ini, perkenalkan, saya Hairun, penyuluh pajak dari kantor pajak Kebayoran Lama. Nanti akan ditemani oleh rekan-rekan saya. Pada sore hari ini kita akan membahas sebuah tema yang baru-baru ini sedang happening ya, terkait update e-faktur versi 4.0. Nah, semoga kawan-kawan pajak semua yang mengikuti podcast kita selalu dalam keadaan sehat walafiat. Amin amin ya robbal alamin. Nah, nanti saya akan ditemani oleh kedua rekan saya. Kita kenalan dulu ya. Ada Kak Amil, Ya. ada Kak Umi. Halo kawan pajak semua. Ya, Kak Umi, Kak Amil, gimana kabarnya, sehat? Alhamdulillah sehat. Kak Acun ini sama Kak Umi juga sehat kan? Pastinya. Alhamdulillah sehat. Kak Umi kayaknya suaranya agak serak sih, tapi tetap semangat ya. Tetap semangat ya kawan pajak ya. Baik, jadi Kak Umi, Kak Amil, pada sore hari ini kita akan berbicara tentang e-faktur versi 4.0 ya. Nah, kawan pajak semua, untuk informasi, e-faktur versi 4.0 ini rilis pada tanggal 20 Juli 2024 ya. Nah, sebelum kita lanjut, kita akan membahas terlebih dahulu tentang e-faktur itu apa sih. Nah, saya akan mungkin pertanyaan pertama saya ingin bertanya ke Kak Umi ya. Mungkin Kak Umi bisa disebutkan dulu atau diceritakan dulu dasar hukum atau aturan yang mengatur tentang e-faktur itu apa, Kak Umi? Ya, baik Kak Acun, Amil dan juga kawan pajak semua. Jadi segala satunya kan pasti ada dasar hukumnya, termasuk terkait e-faktur ini. Kalau dasar hukumnya itu yang pertama yang jelas adalah undang-undang. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1983 tentang PPN dan PPNBM, kemudian telah diubah menjadi Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023, yaitu terkait penetapan peraturan pemerintah pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi undang-undang. Ya, kemudian yang kedua adalah diatur lebih spesifik di peraturan Dirjen Pajak, yaitu nomor Per 3 tahun 2022 yang juga sudah diupdate atau diubah terakhir dengan Per 11 tahun 2022. Itu mungkin dua dasar hukum terkait e-fakturnya Kak Acun. Oke, baik. Jadi itu aturan-aturan yang mengatur tentang e-faktur ya? Ya, betul Kak. Nah, jadi kawan pajak seperti itu ya. Selanjutnya nih saya ingin bertanya nih ke Kak Amil. Tadi kan terkait dasar hukumnya. Saya ingin bertanya ke Kak Amil tentang e-faktur sendiri nih. Mungkin e-faktur itu masih ada kawan pajak yang bertanya-tanya, apa sih itu e-faktur gitu. Mungkin bisa dijelaskan Kak Amil. Oke, baik Kak Acun. Jadi, seperti yang tadi sudah dijelaskan oleh Kak Umi, ada dasar Per 03 tahun 2022 sebagaimana telah diubah di Per 11 tahun 2022 di pasal 12 ayat 1. Di situ disebutkan bahwa e-faktur atau elektronik faktur pajak itu adalah faktur pajak yang dibuat dengan menggunakan aplikasi atau sistem yang disediakan oleh Direktorat Jenderal Pajak dan dicantumkan tanda tangan secara elektronik. Jadi sebelumnya kan kalau kawan pajak masih menggunakan atau sebelumnya pernah menggunakan faktur pajak yang lama itu masih di tanda tangan basah ya. Nah, itu sudah secara sistem aplikasi untuk membuat faktur pajak. Nanti ada QR-nya. Baik, jadi seperti itu ya kawan pajak ya. Jadi e-faktur ini versi elektroniknya ya dari faktur pajak. Jadi kalau faktur pajak dulu kan lembaran kertas ditandatangani oleh PKP gitu ya. Tapi dengan e-faktur ini semuanya serba elektronik termasuk tanda tangannya, tanda tangan QR gitu ya. Baik. Cukup jelas ya kawan pajak, jadi terkait e-faktur itu seperti itu. Saya kembali lagi ke Kak Umi nih, mau bertanya. Bisa diceritakan atau dijelaskan apa sih latar belakangnya luncurnya e-faktur, Kak Umi? Iya, kawan pajak, Kak Acun dan kawan pajak semua. Jadi e-faktur ini sebenarnya sudah lama ya, sejak tahun 2015. Apa sih yang melatar belakangi adanya e-faktur?
Yang pertama adalah adanya penerbitan faktur pajak oleh pihak yang tidak berhak. Artinya dia bukan PKP tapi menerbitkan faktur pajak. Kemudian yang kedua adanya faktur pajak fiktif ya. Jadi dibuat-buatlah, dipalsukan. Kemudian yang ketiga adalah faktur pajak ganda. Jadi atas satu faktur pajak itu ada dua transaksi yang berbeda. Nah, kendala-kendala ini, tantangan-tantangan inilah yang menjadi pastinya beban administrasi, baik bagi pihak DJP maupun juga bagi kawan pajak semua. Itu Kak Acun. Baik, jadi seperti itu kawan pajak ya. Latar belakang kenapa rilisnya atau adanya e-faktur gitu ya. Untuk meminimalisir hal-hal tersebut ya, Betul, Kak Umi ya. Kak. Nah, selanjutnya nih Kak Amil bisa diceritakan atau dijelaskan apa sih manfaat kalau PKP itu menggunakan e-faktur? Oke. Jadi sebenarnya ada manfaat dari sisi penjual dan pembeli ya, Kak Acun pastinya. Dari sisi penjualnya sendiri nih, sebagai penerbit faktur pajak tersebut. Tentunya tidak perlu lagi membubuhkan tanda tangan secara basah. Atau kalau dulu kan berkasnya juga bertumpuk-tumpuk harus tanda tangan basah, itu cukup merepotkan ya pasti. Sekarang sudah berganti menjadi tanda tangan elektronik, jadi bisa diakses di mana aja. Dan selanjutnya juga mengurangi beban dari penerbitnya faktur pajak ini terkait biaya kertas, biaya cetak. Tentu itu kan menambah ya, menambah biaya. Terus selanjutnya itu terkait nomor seri atau nomor urut dari faktur pajak tersebut. Nomor urutnya sekarang itu sudah bisa diminta secara online. Jadi nggak perlu lagi nih datang ke KPP minta nomor seri seperti itu. Nah, itu kalau dari sisi penjualnya. Kalau dari sisi pembelinya nih, dari sisi pembeli dengan adanya faktur pajak secara elektronik atau e-faktur ini, itu akan menghindarkan pembeli dari dia faktur pajak yang tidak sah tadi, seperti yang dijelaskan oleh Kak Umi. Jadi kalau dulu ada faktur pajak yang ganda atau fiktif, karena kan tidak terrecord oleh sistem gitu. Jadi sekarang itu sudah terrecord oleh sistem dan dari cetakannya pun itu sudah ada QR code-nya, bisa divalidasi sendiri. Kalau QR code-nya itu di-scan tidak sama dengan yang disampaikan ya, tidak sama dengan isinya, itu berarti itu tidak sah, tidak valid seperti itu. Baik, jadi itu dari sisi pembeli untuk kepastian hukumnya gitu ya. Iya, oh ya, satu lagi Kak Acun. Apa itu? Kalau dari sisi pembeli dengan adanya e-faktur ini itu tidak perlu menginput manual faktur pajak masukannya. Jadi bisa ada menu pre-populated data. Jadi bisa diambil secara langsung, tinggal itu mau dikreditkan atau tidak. Oh, itu Gitu, jika langsung. menggunakan aplikasi e-faktur gitu Aplikasi ya. e-faktur. Baik, Ya. jadi seperti itu ya kawan pajak ya, terkait faktur pajak itu apa, terus beralih ke e-faktur karena kondisi-kondisi tadi yang sudah dijelaskan oleh Kak Umi ya, karena ada faktur pajak fiktif, ada yang ganda dan macam-macam. Makanya kita menggunakan aplikasi e-faktur dengan manfaat-manfaat tadi bagi penjual maupun pembelinya gitu ya. Nah, kembali lagi nih ke pembahasan kita bahwa kemarin itu kan di tanggal 20 Juli rilis aplikasi e-faktur versi 4.0 nih. Nah, saya ingin bertanya ke Kak Umi nih, Kak Umi. Nah, apa aja sih yang baru gitu? Hal-hal apa aja yang baru yang ada di aplikasi e-faktur versi 4.0 Kak Umi? Iya. Jadi kawan pajak semua, untuk update aplikasi e-faktur 4.0 itu sebenarnya adalah penyempurnaan terkait penggunaan NPWP 16 digit. Ya, jadi kalau yang badan itu kan NPWP-nya sudah 15 digit, tinggal ditambah kode 01 di depannya. Sedangkan bagi orang pribadi itu juga selain menggunakan NPWP 15 digit, juga menggunakan NPWP 16 digitnya berupa NIK. Ya, jadi itu penambahan-penambahan terkait pembuatan faktur pajak, kemudian juga update profil ya. Barangkali kan di profil aplikasi e-faktur itu masih belum lengkap. Mungkin dari sisi alamatnya, dari sisi kemudian juga ada NITKU-nya, NITKU terkait penambahan cabang.
Iya, kemudian juga adanya validasi tadi NPWP 16 digit, dalam hal ini adalah untuk orang pribadi NIK, itu sepanjang NIK dan namanya sudah valid itu bisa digunakan untuk faktur pajak. Jadi Kak Acun. Jadi nggak perlu yang mungkin kadang agak susah ya meminta NPWP lawan transaksi, khususnya adalah orang pribadi. Nah, itu bisa menggunakan NIK. Oh gitu. Jadi itu beberapa hal yang baru yang ada di versi 4.0 ya terkait penerapan NPWP 16 digit ya dan hal-hal lainnya. Mungkin dari selain NPWP 16 digitnya itu ada hal yang baru di aplikasi e-faktur. Mungkin saya tanya ke Kak Amil kali ya. Kak Amil bisa dijelaskan Kak Amil? Ada sedikit mungkin tambahan terkait bug fixingnya. Jadi di aplikasi e-faktur ini itu dapat melakukan perekaman dokumen lain, yaitu pajak masukan atas transaksi PPN KMS. Kalau dulu harus di input manual di SPT-nya ya, KMS ini. Selanjutnya ada juga terkait summary dari faktur pajak dengan kode 05 itu sudah terhitung pada SPT PPN di lampiran AB-nya. Selanjutnya itu ada saldo DPP dan PPN dari faktur pajak keluaran yang otomatis disesuaikan dengan retur faktur pajak keluaran yang sudah diretur atau dihapuskan tadi. Jadi otomatis nilai saldonya itu akan berubah gitu. Nah, selanjutnya itu ada referensi dari barang dan jasa. Itu sudah dicantumkan kolom harga jual yang termasuk dengan tarif PPN yang sekarang 11%. Nantinya naik 12% ya, Kak Acun ya. Selanjutnya yang terakhir itu terkait tarif PPN retur Dan faktur narasumber pajak kita masukan hari atau ini. faktur pajak Terima keluaran kasih Kak sudah Umi disesuaikan dan juga Kak Amil atas menjadi materi yang telah 11%. disampaikan. Nanti otomatis Sebelum juga saya tutup acara ini, Baik, saya jadi ingatkan itu kembali terkait bagi kawan pajak untuk updatean menyampaikan yang SPT baru yang ada tahunan di dan aplikasi melakukan validasi NIK dan e-faktur untuk NPWP. versi 4.0 ya. Pastikan Jadi seperti itu statusnya ya kawan sudah pajak valid. ya. Dan Nah, apabila belum valid, setelah tadi silakan dijelaskan melakukan pemadanan terkait NIK dan hal-hal apa aja yang NPWP pada baru yang ada akun di DJP aplikasi online-nya e-faktur versi atau 4.0, juga bisa jadi datang ke pertanyaan kawan KPP pajak selanjutnya terdaftarnya. adalah Kemudian, bagaimana bagi kawan cara pajak yang belum mengupdate-nya atau melakukan cara update menginstalnya? Kan tadi aplikasi sudah ada e-faktur ke versi update-nya nih. terbaru yaitu versi Pertanyaan selanjutnya dari kawan 4.0, pajak itu, silakan segera bagaimana update sih ke versi cara install 4.0 aplikasi beserta update e-faktur versi patch-nya. 4.0 ini? Kami Mungkin saya ingin informasikan tanya juga ke Kak kegiatan Amil ya. edukasi Mungkin Kak Amil bisa perpajakan, baik dijelaskan. itu kelas pajak, Oke. live Untuk Instagram, podcast, update dan kegiatan e-faktur lainnya akan 4.0 selalu ini kami bagikan buat melakukan yang feed story baru saja mau Instagram menginstal ya @pajak kebayoran aplikasi lama. e-faktur dengan Untuk versi itu, yang jangan terbaru lupa ajak 4.0. teman, Itu keluarga, bisa dan orang didapat di mana sih terdekatnya untuk gitu follow kan. akun Jadi Instagram untuk aplikasi @pajak kebayoran lama e-faktur 4.0 untuk mendapatkan kawan info pajak dapat seputar perpajakan. melihat atau Kawan mengunduhnya pajak itu juga yang di masih memiliki pertanyaan yang https ingin titik ditanyakan, dua silakan backslash menghubungi WhatsApp KPP atau WhatsApp efaktur.pajak.go.id helpdesk KPP yang di nomornya halaman tercantum loginnya. Jadi belum dalam login nih Kak link Acun, bio belum Instagram login tersebut. itu ada di Akhir bawahnya kata, saya Hairun, aplikasi e-faktur. undur diri. Klik di sini. Terima Jadi kasih. pada Wabillahi laman taufik walhidayah. Wassalamualaikum efaktur.pajak.go.id tadi di warahmatullahi halaman wabarakatuh. login atau masih di beranda, kawan pajak bisa memilih aplikasi e-faktur yang nantinya akan diinstal, diunduh dan nantinya akan diinstal. Di situ terdapat beberapa versi ya Kak Acun, karena mungkin di sini banyak yang menggunakannya nggak hanya Windows, ada Mac, ada Linux. Jadi di situ ada yang untuk e-faktur Windows 32 bit, 64 bit untuk Windows. Selanjutnya ada e-faktur untuk Linux 32 bit, untuk Linux 64 bit, dan untuk Mac ada dua juga, untuk 64 bit Mac dan e-faktur Mac Jar 64 bit. Nanti bisa diunduh dan diinstal dari situ. Oke, siap. Jadi seperti itu ya kawan pajak ya. Bagi kawan pajak yang ingin mengupdate aplikasi e-fakturnya menjadi versi 4.0, tadi bisa kawan pajak akses di laman efaktur.pajak.go.id ya. Lalu nanti pilih yang bawah itu tadi ada tombol aplikasi gitu ya. Lalu bisa dipilih sesuai operating system komputernya masing-masing. Seperti itu ya Kamil ya. Oke, siap. Terima kasih Kamil. Jadi selanjutnya saya ingin bertanya lagi ke Kak Umi nih Kak Umi.
tadi kan sudah dijelaskan kalau itu aplikasi baru oleh Kak Amil. Nah, kalau misalkan kawan pajak sebelumnya sudah punya aplikasinya, aplikasi versi sebelumnya, nah itu bagaimana cara update-nya Kak Umi? Ya, jadi bagi kawan pajak yang sudah menggunakan aplikasi e-faktur versi sebelumnya, itu tadi selain bisa menginstal ya, bisa juga cukup mengunduh yang namanya file page-nya. Jadi masih di laman yang sama, di efaktur.pajak.go.id, itu nanti tinggal pilih yang bagian file page-nya aja. Disesuaikan dengan spesifikasi laptop yang kawan pajak gunakan. Ada yang menggunakan Windows tadi ya Kak ya, Windows ada yang 32 bit, ada yang 64 bit, kemudian Linux juga 32 atau 64 bit, juga Mac ada yang 64 bit dan juga Mac Jar ya 64 bit. Jadi itu bisa diunduh, kemudian setelah diunduh diapakan? Dipastikan kawan pajak itu sudah membackup terlebih dahulu datanya ya. Jadi kita sebelum melakukan apa-apa nih Kak Acun dan kawan pajak semua, pastikan membackup terlebih dahulu untuk menghindari hal-hal yang mungkin ada kesalahan pada saat membackup atau mengupdate aplikasinya. Jadi di backup dulu datanya, baru dipindahkan hasil downloadan dari page-nya setelah dikompres, kemudian tinggal dijalankan aja aplikasi e-fakturnya. Seperti itu Kak Acun. Oke, terima kasih Kak Umi. Jadi seperti itu ya kawan pajak, langkah-langkah untuk mengupdate kalau sebelumnya versinya itu sudah ada, lalu diupdate ke versi 4.0. Nah, selanjutnya saya ingin tanya lagi nih ke Kak Amil ya. Kalau tadi kan sudah dijelaskan hal-hal yang baru yang ada di versi 4.0 ini terkait NPWP 16 digit. Berarti kan ini harus padan ya untuk orang pribadi, NIK dengan NPWP-nya harus padan. Nah, kalau misalkan ada wajib pajak orang pribadi yang NPWP-nya belum padan atau belum valid, itu bagaimana Kak Amil? Baik, jadi untuk NPWP dan NIK sebenarnya sudah sejak tahun lalu ya Kak Acun. Ya. Kita selalu menghimbau kepada wajib pajak untuk segera melakukan pemadanan NIK dan NPWP. Karena nantinya memang DJP ini juga akan beralih sistem, jadi kita nanti akan menggunakan NPWP 16 digit atau untuk orang pribadi sendiri menggunakan NIK. Nah, untuk terkait yang belum pemadanan NIK dan NPWP, ini nantinya dari wajib pajak yang menerima atau sebagai pajak masukan itu tidak bisa memanfaatkan menu pre-populated data. Jadi karena datanya tidak secara otomatis bisa termigrasi gitu untuk yang tidak menggunakan NIK pemadanan NIK dan NPWP-nya seperti itu. Baik, jadi seperti itu kawan pajak ya. Jadi kalau misalkan ada nih kawan pajak yang belum valid atau belum padan NPWP dengan NIK-nya, segera lakukan pemadanan ya. Baik. Saya ingin kembali lagi ke Mbak Umi nih, Kakak Umi. Tadi kan sudah disinggung nih terkait backup data. Berarti kan data ini ada risiko korup gitu ya, filenya korupnya. Betul. Nah, kalau misalkan terjadi kesalahan atau korup database itu bagaimana Kak Umi? Ya, jadi mungkin untuk menghindari ya, biar nggak ada ketika membackup data itu ada file yang korup. Jadi kawan pajak pastikan saat kawan pajak ingin mengcopy atau membackup folder DB-nya sudah ditutup dulu tuh Kak aplikasinya. Jangan sampai di copy tapi masih kebuka, masih jalan. Jadi mungkin bisa dicek juga atau kadang ada yang perlu dicek di bagian task manajernya juga ya Kak ya untuk memastikan. Nah, itu dipastikan dulu sudah ditutup aplikasinya, baru kemudian di copy dan amannya sih dikompres juga Kak. Jadi untuk menghindari hal-hal tadi yang korup datanya itu dikompres dan disimpan, boleh di tempat yang lain atau mungkin ada di drive yang lain, yang jelas di tempat yang aman. Gitu, Kak. Oke, seperti itu. Baik, jadi seperti itu ya kawan pajak, untuk mencegah hal-hal yang tidak diinginkan gitu ya. Jadi memang data ini harus di backup gitu ya sebaik mungkin. Nah, kalau Kak Amil nih saya mau tanya, kalau e-faktur ini sebenarnya bisa dijalankan di smartphone atau di komputer aja Kak Amil?
Oke, jadi untuk aplikasi e-faktur ini untuk saat ini memang baru tersedia di desktop atau di perangkat komputer. Jadi belum bisa diakses di smartphone. Karena memang seperti tadi yang digunakan kan ada OS-nya Windows, Mac dan Linux. Itu baru ada di komputer gitu. Komputer atau laptop seperti itu Kak Ajun. Oke, jadi belum support untuk smartphone ya, baik kawan pajak. Jadi seperti itu ya untuk aplikasi e-faktur ini memang saat ini belum support untuk smartphone. Nah, kalau misalkan kawan pajak nih mengalami kendala baik terkait install aplikasi e-fakturnya atau update-annya atau hal-hal lainnya, eh, apa yang bisa kawan pajak lakukan, Kak Umi? Iya. Jadi sebenarnya sekarang itu kita sudah dimudahkan dengan sistem yang ada ya Kak. Jadi sudah banyak tuh tutorial-tutorial video yang ada di YouTube. Itu bisa coba kawan pajak ikuti step-stepnya. Tapi kalaupun sudah dicoba tapi kok masih nggak bisa gitu ya, namanya juga kadang ngikutin kok ada yang miss gitu langkah-langkahnya. Kawan pajak bisa melakukan konsultasi ke KPP terdaftarnya, nanti bisa ketemu bagian helpdesk biasanya. Atau kalau mau secara online bisa coba kering pajak, telepon ke kering pajak di 1500200 atau juga via konsultasi online via live chat pajak.go.id. Nah, nanti itu bisa lewat media sana. Nanti kalau memang masih ada lagi kendala yang mungkin kok tetap nggak bisa selesai, nanti akan kami teruskan ke kantor pusat Direktorat Jenderal Pajak, gitu Kak. Baik, jadi seperti itu ya kawan pajak ya. Jadi kalau kawan pajak mengalami kendala-kendala terkait aplikasi e-faktur, sudah coba-coba tadi ngikutin tutorialnya di YouTube, masih mentok juga nih, kawan pajak bisa datang ke KPP untuk dibantu oleh petugas helpdesk atau bisa tanya melalui layanan kering pajak 1.500-200. Ada juga yang versi Twitter X ya. Oh iya. Atau juga Fisco. Fisco ya, di pajak.go.id itu ada layanan chatnya juga ya. Nah, jadi seperti itu ya kawan pajak ya. Baik kawan pajak, kita sudah sampai di penghujung acara. Kami ucapkan terima kasih terlebih dahulu kepada narasumber kita hari ini. Terima kasih Kak Umi dan Kak Amil atas materi yang telah disampaikan. Sebelum saya tutup acara ini, saya ingatkan kembali bagi kawan pajak untuk menyampaikan SPT tahunan dan melakukan validasi NIK dan NPWP. Pastikan statusnya sudah valid. Dan apabila belum valid, silakan melakukan pemadanan NIK dan NPWP pada akun DJP online-nya atau juga bisa datang ke KPP terdaftarnya. Kemudian, bagi kawan pajak yang belum melakukan update aplikasi e-faktur ke versi terbaru yaitu versi 4.0, silakan segera update ke versi 4.0 beserta update patch-nya. Kami informasikan juga kegiatan edukasi perpajakan, baik itu kelas pajak, live Instagram, podcast, dan kegiatan lainnya akan selalu kami bagikan melakukan feed story Instagram @pajakkebayoranlama. Untuk itu, jangan lupa ajak teman, keluarga, dan orang terdekatnya untuk follow akun Instagram @pajakkebayoranlama untuk mendapatkan info seputar perpajakan. Kawan pajak juga yang masih memiliki pertanyaan yang ingin ditanyakan, silakan menghubungi WhatsApp KPP atau WhatsApp Helpdesk KPP yang nomornya tercantum dalam link bio Instagram tersebut. Akhir kata, saya Hairun, undur diri. Terima kasih. Wabillahi taufik walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.